warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih dalam keadaan sehat. Nah, kita lanjutkan pertemuan kita kali ini. Sekarang kita masuk ke teori mekanika kuantum. Ya, teori mekanika kuantum. Jadi dalam fisika klasik, partikel itu memiliki posisi dan momentum yang jelas dan mengikuti lintasan yang pasti. Tapi pada skala atomik, posisi dan momentum atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Hal inilah yang dikemukakan oleh Werner Heisenberg pada tahun 1927, yaitu prinsip ketidakpastian atau uncertainty principle. Jadi menurut Heisenberg, metode eksperimen apa saja yang digunakan untuk menentukan posisi atau momentum dari suatu partikel kecil yang dapat menyebabkan perubahan baik pada posisi, momentum, atau keduanya. Jadi untuk mengetahui posisi dan momentum suatu elektron yang memiliki sifat gelombang, maka Erwin Schrödinger mendeskripsikan pada sisi elektron tersebut dengan fungsi gelombang atau wave function yang memiliki satu nilai pada setiap posisi di dalam ruang. Jadi fungsi gelombang ini dikembangkan dengan notasi psi yang menunjukkan bentuk dan energi gelombang elektron. Ya, jadi berdasarkan mekanika kuantum, model atomnya menerangkan bahwa elektron-elektron dalam atom menempati suatu ruang atau awan yang disebut dengan orbital, yaitu ruang tempat elektron paling mungkin ditemukan. Ya, paling mungkin ditemukan. Beberapa orbital bergabung membentuk kelompok yang disebut dengan subkulit. Jika orbital kita analogikan sebagai kamar elektron, maka subkulit dapat dipandang sebagai rumah elektron. Di dalam rumah ada kamar. Ya. Beberapa subkulit yang bergabung akan membentuk kulit atau desa elektron. Ya, jadi satu kulit tersusun dari subkulit. Satu subkulit tersusun dari orbital-orbital. Satu orbital menampung maksimal 2 elektron. Ya, itu diperhatikan. Hubungan subkulit, orbital, dan juga jumlah elektron maksimum. Jadi jenis subkulit, ada subkulit S, P, D, F, G, H, I, itu jenis subkulit ya. Di mana subkulit S, jumlah orbitalnya ada satu orbital atau satu kamar. Di subkulit S ada satu kamar, di mana dalam satu kamar itu elektron maksimumnya yang bisa masuk adalah 2 elektron. 2. Yang boleh masuk dalam satu kamar hanya 2 orang. Atau 2 elektron atau sepasang elektron. Sedangkan di subkulit P, ya, di subkulit P itu adanya 3 orbital, 3 kamar. Dan elektron maksimum yang bisa masuk dalam 3 kamar itu 6 elektron atau 3 pasang. Jadi berapa kamarnya, segitu pasanglah elektron yang bisa masuk ke dalam orbitalnya. Ya. Jadi orbital dalam satu subkulit mempunyai tingkat energi yang sama. Sedangkan orbital dari subkulit yang berbeda, tetapi dari kulit yang sama, mempunyai tingkat energi yang bermiripan. Yaitu diperhatikan. Contoh, perhatikan di sini. Susunan kulit, subkulit, dan orbital dalam suatu atom berelektron banyak disederhanakan seperti pada gambar di sini. Tengok. Ini ada gambaran orbital yang S ya dulu. Maksud saya kulit K tadi, yang kulit K dengan satu
kulit pertama, kulit pertama memiliki satu kamar dalamnya, ya. Kulit L, kulit kedua ada 3 kamarnya, inilah yang dia P tadi, SP kan, sedangkan yang D ada 5 kamarnya, ya. Apa itu M, apa itu L, apa itu S, kita bahas selanjutnya di bilangan kuantum. Oke, nah, jadi bilangan kuantum itu apa? Menurut mekanika gelombang, setiap tingkat energi dalam atom diasosiasikan dengan satu atau lebih orbital. Ya. Untuk menyatakan kedudukan atau tingkat energi, bentuk serta orientasi. Jadi suatu orbital menggunakan 3 bilangan kuantum. Ada yang disebut dengan bilangan kuantum utama, simbolnya N, bilangan kuantum azimut, simbolnya L, dan bilangan kuantum magnetik, simbolnya M. Ya, M1 atau M. Sekarang kita bahas satu per satu. Bilangan kuantum utama, simbolnya N, merupakan bilangan kuantum yang menyatakan tingkat energi utama atau kulit atom. Berarti bilangan kuantum utama itu sama dengan kulit atom. Jadi bilangan kuantum utama mempunyai harga mulai dari 1, 2, 3 ganjil ya. Maksud saya bilangan bulat 1, 2, 3 dan seterusnya. Serta dinyatakan dengan lambang K untuk N-nya sama dengan 1, N itu jumlah kulit. Kalau kulitnya 1 disebut dengan kulit K. Kalau kulitnya 2 disebut dengan kulit L. Kalau kulitnya 3 disebut dengan kulit M, dan seterusnya, K, L, M, N, O, dan seterusnya. Jadi orbital-orbital dengan bilangan kuantum utama berbeda mempunyai tingkat energi yang berbeda. Ya. Yang kedua, bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut ini menyatakan subkulit. Ya. Nilai-nilainya untuk bilangan kuantum azimut dikaitkan dengan nilai bilangan kuantum utama, yaitu semua bilangan bulat dari 0 sampai N kurang 1. Jadi kalau tadi kulit K itu kan N sama dengan 1. Berarti nilai L-nya, nilai azimutnya, itu sama dengan 1 kurang 1. Kan? N kurang 1 ya. 1 kurang 1 sama dengan 0. Berarti kulit K, nilai azimut itu sama dengan 0. Sedangkan L, nilai azimutnya itu sama dengan 1. Kenapa? L itu kan kulit kedua. Jadi 2 dikurang 1 sama dengan 1. Dan begitu seterusnya. Oke, itu nilai. Ya. Nanti kita akan mencari berapa nilai-nilai dari kulit, dari bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin ya. Jadi coba diperhatikan bagaimana cara mendapatkan nilai dari masing-masing bilangan kuantum. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik atau M1 atau M saja. Jadi bilangan kuantum magnetik menyatakan orbital khusus, ya, orbital khusus yang ditempati elektron pada subkulit. Jadi bilangan kuantum magnetik ini juga menyatakan orientasi khusus dari orbital itu dalam suatu ruang relatif terhadap inti. Nilai bilangan kuantum magnetik bergantung pada nilai kuantum azimutnya, yaitu semua bilangan bulat mulai dari -1, +1, termasuk 0. Nah, contohnya tadi misalnya kan ada tadi kulit S, P, D, orbital S, orbital P, orbital D kan gitu. Kalau orbital S itu kan tadi kamarnya ada 1 nih. Nah, sedangkan orbital P kamarnya ada 3 tuh. Ya kan? Sedangkan orbital D kamarnya ada 5. Ya kan? Ini S, ini P, ini D. Nah, jadi setiap ini memiliki nilai, setiap kamar ini ada nilainya. Nah, kalau S ini
dari nilainya itu satu kamar ini nilainya 0 berdasarkan dari bilangan kuantum magnetik. Ya, sedangkan ini tengahnya 0, kamar yang sebelah kiri minus 1, kamar yang sebelah kanan positif 1. Sedangkan yang D, ini 0, kamar yang sebelah kiri negatif 2, nomor 2 dari sebelah kiri negatif 1, kemudian di sini positif 1 dan positif 2. Nah, itu nilai kamarnya masing-masing. Ya. Nanti kita apa hubungannya ke elektron nanti kita bahas. Nah, kemudian ada bilangan kuantum spin dengan simbolnya S. Sambil beredar mengitari inti, elektron juga berputar pada sumbunya. Jadi gerak berputar pada sumbu ini disebut rotasi. Hanya ada dua kemungkinan arah rotasi elektron, yaitu searah atau berlawanan arah jarum jam. Jadi kedua arah yang berada dinyatakan dengan bilangan kuantum spin yang mempunyai nilai positif setengah atau negatif setengah. Ya. Jadi kalau dia yang searah dengan jarum jam, biasanya dia ditandai dengan anak panah setengah tapi arahnya ke atas. Jelek kali ya. Sedangkan yang berlawanan dengan arah jarum jam, anak panah setengah tapi dia ke bawah. Ini nilainya positif setengah, sedangkan ini nilainya negatif setengah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan kuantum utama menyatakan kulit utama. Bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit. Bilangan kuantum magnetik menyatakan orbital. Dan bilangan kuantum spin menyatakan arah rotasi dari si elektron. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penentuan bilangan kuantum. Yang A, sampai saat ini elektron baru menempati subkulit S, P, dan F. Sehingga subkulit G, H, I belum terisi elektron. Nah, hanya sampai S, P, D, F. Ya. Sementara makanya kalau S itu sering disebut dengan berasal dari kata sharp, sedangkan P berasal dari kata principal, dan D berasal dari kata diffuse, dan F berasal dari kata fundamental. Nah, kemudian setiap kulit mengandung subkulit sebanyak nomor kulit, dan dimulai dari subkulit yang paling sedikit orbitalnya. Kulit pertama hanya mengandung subkulit S. Kulit kedua mengandung subkulit S dan P. Sedangkan kulit ketiga mengandung subkulit S, P, dan D, dan seperti itu seterusnya. Nah, dapat disimpulkan, perhatikan tabel berikut. Untuk nomor kulit pertama, ya, jumlah subkulitnya itu ada S. S memiliki orbital 1. Dan elektron maksimumnya 2 elektron atau sepasang elektron. Sedangkan kulit kedua atau kulit L itu jumlah subkulitnya S dan P. Dan jumlah orbitalnya 4 orbital atau 4 orbital, dan memiliki 8 elektron atau 4 pasang. Dan seperti itu seterusnya untuk pembagian antara kulit-kulit dalam atom. Nah, sekarang kita masuk bentuk dan orientasi orbital. Jadi energi dan bentuk orbital itu diturunkan dari persamaan gelombang besi, sedangkan besar pangkat 2, si pangkat 2 dari persamaan gelombang menyatakan kecepatan muatan atau peluang menemukan elektron pada suatu titik dan jarak tertentu dari titik. Jadi orbital tergantung pada bilangan kuantum azimutnya. Ya. Nah, perhatikan orbital S. Orbital S adalah orbital yang paling sederhana.
untuk dipaparkan adalah orbital 1s pada gambar 16 tadi ya. Jadi menunjukkan 3 cara pemaparan orbital S. Rapatan berkurang secara eksponen dengan bertambahnya jarak dari inti. Jadi pola bercak-bercak secara jelas menunjukkan bahwa rapatan muatan meluas secara simetris ke semua arah dengan jarak antar bercak yang berangsur meningkat. Coba kita perhatikan ya. Perhatikan sini. Jadi ada bercak-bercak di sini yang dia itu terus menyebar. Ya. Nah, dalam teori atom modern, jari-jari atom didefinisikan sebagai jarak dari inti hingga daerah dengan peluang terbesar menemukan elektron pada orbital terluar. Jadi dari tengah sampai dari tengah ya. Dari tengah sampai keluar. Ya, dia apakah ada 1 lapisan, 2 lapisan, atau 3 lapisan, dan seterusnya. Itu untuk orbital S. Jadi orbital S itu menunjukkan tingkat elektron berada di sebelah mana berdasarkan jari-jarinya. Orbital P. Orbital rapatan muatan elektron orbital 2p atau 0 adalah 0 pada inti. Coba kita tengok gambarnya. Nah, ini. Orbital P, Px, kita tarik sumbu X dan sumbu Y dan sumbu Z ke atas. X, Y, Z. Ya, ini untuk gambar A. Px, B itu Py, dan C itu PZ. Oke. Nah, jadi pada gambar tersebut kemudian menurut mendekati 0 seiring dengan bertambahnya jarak dari inti. Jadi setiap subkulit P terdiri dari 3 orbital yang setara sesuai dengan 3 harga M atau harga magnetik dengan azimutnya sama dengan 1, yaitu negatif 1, 0, dan positif 1. Jadi ada Px, Py, dan Pj sesuai dengan gambar dalam ruangnya seperti ini. Ini Px, perhatikan gambarnya ya. Ini Py, dan ini Pz. Ini gambar orbital ya, ingat gambar orbital. Nah, sedangkan orbital D dan F, nah, orbital D dengan F ini dengan bilangan azimut L sama dengan 2, yaitu orbital D mulai terdapat pada kulit ketiga N sama dengan 3. Nah, coba diperhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambar dari dx kuadrat dikurang x kuadrat. X kuadrat dikurang y kuadrat. Ya, ini gambar orbital D, X, Y. Sedangkan ini D, X, Z. Ini D, Y, Z. Orbital D, Y, Z. Dan ini orbital Z kuadrat. Ya. Itulah gambar-gambar daripada orbitalnya. Nah, sedangkan orbital F lebih rumit dan lebih sukar untuk dipaparkan. Kemungkinan bentuk daripada orbital F itu seperti ini. Salah satu dari 7 orbital 4F. Ya, kemungkinan gambarnya. Oke. Konfigurasi elektron. Yang pertama, konfigurasi elektron itu adalah distribusi elektron dalam orbital-orbital pada kulit utama. Ya, ada 3 aturan yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, aturan Aufbau atau prinsip Aufbau. Yang kedua, azas larangan Pauli. Dan yang ketiga, kaidahan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk prinsip Aufbau. Elektron-elektron dalam suatu atom berusaha untuk menempati subkulit-subkulit yang berenergi rendah. Kemudian, baru ke tingkat energi yang lebih tinggi.
Jadi, atom berada pada tingkat energi minimumnya. Inilah yang disebut dengan prinsip Aufbau. Urutan-urutan tingkat energi bisa lihat dari gambar ini. Jadi, pengisian orbital itu dimulai dari paling atas, kemudian ke bawah. Dari ini ya, anak panahnya begini nih. Berarti 1S, kemudian masuk ke 2S, baru masuk ke 2P, baru ke 3S, masuk ke 3P, 4S, masuk ke 3D, 4P, 5S, masuk ke 4D, 5P, 6S, masuk ke 4F, 5D, 6P, dan 7S. Itu urutannya, ya, untuk penentuan berdasarkan prinsip Aufbau. Oke. Nah, yang kedua, kaidah Hund. Untuk menyatakan distribusi elektron pada orbital dalam suatu subkulit, konfigurasi elektron dapat dituliskan dalam bentuk diagram orbital. Jadi suatu orbital dilambangkan dengan strip, garis. Sedangkan dua elektron yang menghuni satu orbital itu dilambangkan dengan dua anak panah yang berlawanan arah. Jika orbital hanya mengandung satu elektron, maka anak panahnya yang dituliskan adalah mengarah ke atas. Ya, kalau satu elektron seperti ini orbital kosong, hanya ada strip saja. Ini adalah orbital yang satu saja, tapi arahnya ke atas. Ingat, anak panahnya hanya setengah, karena setengah penuh, orbital setengah penuh. Ini disebut dengan orbital setengah penuh, hanya satu elektron saja. Dan ini orbital penuh. Ya, ada dua elektron di dalamnya, dan satu mengarah ke atas, setengah ya, anak panah setengah, satu mengarah ke bawah. Jadi dalam kaidah Hund dikemukakan oleh Friedrich Hund pada tahun 1930 disebutkan bahwa elektron dalam orbital-orbital suatu subkulit cenderung untuk tidak berpasangan. Elektron-elektron baru berpasangan apabila pada subkulit itu sudah tidak ada lagi orbital yang kosong. Jadi penuh dulu semua orbitalnya, baru diisi berpasangan. Ya, itulah aturan daripada si Hund. Nah, inilah subkulit S, ada satu, strip 1, subkulit P, strip 3, subkulit D5, subkulit F, stripnya ada 7. Nah, bagaimana dengan larangan Pauli? Larangan Pauli atau Wolfgang Pauli mengemukakan bahwa tidak ada dua elektron dalam satu atom yang boleh mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama nilainya. Jadi dua elektron yang mempunyai bilangan kuantum utama seperti azimut dan magnetik yang sama dalam satu orbital harus mempunyai nilai spin yang berbeda. Jadi kedua elektron tersebut berpasangan. Jadi setiap orbital mampu menampung maksimum dua elektron untuk mengimbangi daya tolak-menolak di antara elektron-elektron tersebut. Jadi dua elektron dalam satu orbital selalu berotasi dalam arah yang berlawanan. Jadi arah ke atas itu menunjukkan searah dengan arah jarum jam, sedangkan ke bawah itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi untuk subkulit S dengan satu orbital maksimum terletak dua elektron di dalamnya. Subkulit P 3 orbital maksimum 6, subkulit D 5 orbital maksimum 10, dan subkulit F 7 orbital maksimum 14 elektron. Nah, sekarang coba kita buatkan contoh bagaimana cara menghitung nilai-nilai daripada si tiap orbital. Contoh ya, saya tuliskan di sini aja. Nah, sekarang saya cobakan. Ini ada unsur F, fluor, dengan nomor atomnya 9. Ya, dengan nomor atom 9. Sekarang kita konfigurasikan terlebih dahulu. Berdasarkan tadi konfigurasi. Ya, maka ini 1S2. Ya, aduh susah ya.
Bentar ya. Oke, sini saja. Nah, F. Ya, F 9. Kita konfigurasikan 1S2, 2S2, 2P6. Ini sudah berlebih ya. 2 tambah 2 tambah 6 sudah 10. Berarti ini kurangi 1 jadi 5. Dari mana angka 2, angka 2, angka 5, Pak? Oke, tadi saya ulangi ya. Ini kan tadi konfigurasi elektron itu dari cara supaya untuk menghafal gampang begini aja dibuat. Kita buat dulu 1 sampai 7 angkanya. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita tuliskan S semuanya dulu. Kemudian P, kelang 1 dari atas ya. Kemudian kelang 1 lagi D. Baru F. Nah, ini dimulai dari atas 1S ya, 1S. Kemudian naik lagi kemari 2S, baru ke atas 2S, 2P, berturun 3S, naik lagi ke atas 3P, 4S, ya kan? Naik lagi, turun ke bawah, nyerong dia jadinya ya. Nah, baru naik lagi, nyerong, turun, naik lagi, nyerong, turun, dan gitu seterusnya. Berarti kalau disimpulkan bisa, kalau kita tulis ya, 1S, kemudian 2S, kemudian naik 2P, kemudian 3S, kemudian naik 3P ya, iya 3P, kemudian turun 4S, kemudian naik 3D dulu, baru 4P, baru 5S, dan begitu seterusnya ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan, jumlah maksimum untuk S itu kan adalah 2 elektron ya kan, 1 pasang. Nah, lupa tadi ya, sudah sampaikan. Coba kita balik lagi. Nah, nih S itu maksimum elektronnya 2, P 6, D 10, dan F 14. Oke ya, diingat itu ya. Nah, berarti makanya angka-angkanya itu di atas diletakkan. Maksimum 2, ini 2, ini 6, ini 2, ini 6, ini 2, 6, ini D10 tadi, ini 6, 2, dan seterusnya. Kan begitu ya. Nah, berarti kalau kita konfigurasikan F itu 1S2, 2S2, 2P5. Loh, P tapi 6. Nah, perhatikan di sini kan nomor atom F itu 9. Berarti total keseluruhan di angka yang di atasnya ini harus kita jumlahkan sesuai dengan nomor atomnya, 9. Berarti 2 ditambah 2 ditambah 5, 9. Ya kan? Nah, setelah itu baru kita tentukan dengan cara melihat elektron terluarnya, orbital terluarnya. Perhatikan, ini apa orbital terluarnya adalah P. Ya kan? P. Berarti 2P5. Berarti orbital terluarnya 2P5. Itu ya. Nah, berarti bagaimana cara menentukan nilainya? Nilai kuantum masing-masing, ada 4 kuantum. Yang pertama kita harus buatkan dulu kamarnya, kamar orbital. Kalau P tadi kamarnya 3 kan, kita sebutkan 1, 2. Nah, kemudian elektron yang ada di dalamnya ini P ya, ini P. Elektron yang ada di dalamnya ini masuki dari paling kiri dulu, tapi harus ada 5. Perhatikan cara pengisian elektronnya.
isi dulu masing-masing kamarnya searah dengan arah jarum jam. Kalau sudah terisi semua, baru dipasangkan. 5 ya, perhatikan dari kiri. 1, 2, 3. Sudah terisi semua, baru balik lagi. Berlawanan arah jarum jam. 4, 5. Nah, nilai kamar-kamar ini kan tadi berdasarkan magnetiknya ya, bilangan kuantum magnetik. Ini 0, di sini minus 1, sini positif 1. Nah, jadi bagaimana kesimpulan nilainya masing-masing? Yang pertama, bilangan kuantum utamanya N. Berapakah nilai N-nya? N ini kan menunjukkan jumlah kulit. Kan? Dia berada di kulit berapa? Kulit kedua. Tengok aja angka di sini. Kalau angka di situ ada, berarti dia sama dengan kulit. Berarti N-nya sama dengan 2. Kemudian bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut L. L ini kan tadi tinggal dikurangkan saja. 2 kurang 1. 1. Ya kan? Nah, kenapa? Karena tadi P itu kan bilangan kuantum azimutnya 1. N kurang 1. Kalau S tadi 0, 1 kurang 1, 0. Kalau P 1, D 2, F T 3. Dan seperti itu seterusnya. Nah, kemudian bilangan kuantum magnetik M. Nah, kalau bilangan kuantum magnetik ini, lihat tadi yang terakhir kali elektron itu masuk di mana. Kan tadi kita nulisnya itu dari sini ya. 1, 2, 3, baru kita lawankan arahnya. Berarti terakhir kali letak daripada si elektronnya itu kan berada di letaknya di yang ini kan. Terakhir kan, dan arahnya ke bawah. Nah, berarti nilai daripada si bilangan kuantum magnetik M itu sama dengan 0. Karena letak terakhir dari elektronnya itu adalah di kolom yang tengah, yang nilainya 0. Nah, kemudian S, nilai S-nya berapa? Bilangan kuantum spinnya. Nah, tengok yang elektron terakhirnya tadi itu, arahnya itu kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah kan? Nah, kalau ke bawah tadi berlawanan arah jarum jam, nilainya negatif setengah. Nah, berarti inilah dia nilai dari keempat bilangan kuantumnya masing-masing. Paham ya? Oke, mudah-mudahan paham. Oke, begitu saja untuk pertemuan kita kali ini. Kalau memang ada yang kurang jelas nanti ditanyakan, boleh kita diskusikan di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.